Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lifespan saya. Perkenalkan, nama saya Andi Aibila Rustam. Saya lahir di Makassar 4 November 2003. Ini adalah biodata saya. Sesuai dengan buku perkembangan Santrok, perkembangan seorang anak dimulai dari masa konsepsi hingga masa kanak-kanak akhir. Dan inilah step-stepnya. Pertama, kita akan menjelaskan dengan masa prenatal. Saya merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Ibu saya mengandung saya pada umur 45 tahun. Umur tersebut bisa dibilang cukup tua untuk seorang wanita untuk mengandung. Menurut buku Santrok, ibu yang mengandung saat berusia di atas 40 tahun memiliki risiko untuk melahirkan bayi yang Down syndrome, tetapi alhamdulillah saya lahir dengan sehat dengan berat 3,5 kilo. Ibu saya mengandung saya pada umur 45 tahun yang merupakan umur yang sedang aktifnya bekerja, sehingga saat dia mengandung, ibu saya banyak melakukan kegiatan seperti bekerja dan melakukan pekerjaan rumah. Selanjutnya adalah masa bayi. Perkembangan saya saat masih bayi cenderung normal seperti bayi perempuan biasa. Saya mulai berdiri pada bulan ke-10 dan mulai belajar berjalan pada bulan ke-13, dan akhirnya pada 14 bulan saya sudah bisa berjalan dengan mudah dan bisa berlari seiring bertambahnya waktu. Pada usia 18 bulan, saya sangat senang melakukan high five dan salim ke saudara-saudara saya. Ini merupakan perkembangan motorik halus saya. Lalu hal ini juga berkaitan pada teori perkembangan kognitif Piaget, yang dimana bayi usia 18 tahun sudah mulai menyimpan memori, dan di hal ini saya sudah bisa mengingat cara high five dan salim sehingga saya bisa melakukannya sesering mungkin kepada orang lain. Perkembangan bahasa dan bicara saya di periode pralinguistik itu cukup lambat. Jika anak normal lainnya mengucapkan kata pertama pada usia 14 bulan, saya malah mengucapkan kata pertama saya yaitu mama pada usia 16 bulan. Selanjutnya, masa kanak awal. Dimulai dari perkembangan fisik dan motorik, saya sangat sering bersepeda keliling kompleks dengan sepeda 3 roda saya. Ini tentunya merangsang perkembangan fisik atau motoriknya saya. Saat saya kecil, saya juga banyak bertanya akan banyak hal. Jika di dalam mobil dan kemudian saya melihat sesuatu yang menarik di mata saya, seperti spanduk dengan kartun, saya menanyakan, "Itu apa, Mah?" Hal kecil ini berkaitan dengan teori kognitif Piaget pada tahap berpikir intuitif, yang dimana ketika anak berusia 4-7 tahun cenderung menggunakan pikiran primitif dan mulai ingin mengetahui banyak hal sehingga melontarkan banyak pertanyaan. Pernah saat saya masih TK, saya pernah mengalami kejadian tantrum ketika pelajaran olahraga yang mengharuskan saya untuk berenang. Saya tidak ingin untuk masuk ke kolam renang tersebut karena saya merasa takut pada air, dan kemudian saya menangis ke pengasuh saya. Hal ini menandakan perkembangan emosi saya, dan saya sudah bisa mengekspresikan emosi saya, yaitu emosi takut dan marah. Dan di sini juga terinclude ada fenomena tantrum. Kemudian jika ditinjau dari teori kelekatan, saya lebih dekat dengan pengasuh saya atau kakak saya karena mereka lah yang merawat saya dari bayi jikalau kedua orang tua saya sangat sibuk. Selanjutnya, masa kanak akhir. Pada perkembangan fisik saya cenderung stabil, dan di mana saya bertambah tinggi setiap tahunnya dan bertambah gemuk. Saya tergolong anak yang berisi dan chubby. Orang tua saya menggunakan gaya pengasuhan Bowring, yaitu pengasuhan yang memanjakan. Ibu saya terlalu responsif pada sesuatu yang seharusnya dapat saya lakukan sendiri. Ibu saya mengambil alih tindakan tersebut dikarenakan ia mengira saat saya masih kecil tidak bisa melakukannya. Dan ibu saya cenderung protektif. Hal ini tentu berpengaruh pada perkembangan selanjutnya dan berdampak ke kepercayaan diri saya. Saya cenderung ragu-ragu dalam mengemukakan pendapat dan menjadi anak yang pemalu dalam bertindak. Hal ini menyebabkan saya ketika di bangku SD bukanlah anak yang aktif dalam kelas, dan karena pemikiran saya yang selalu takut salah, dan malah menjadi anak yang pendiam dan pemalu di sekolah. Saat SD saya dulu masuk ekstrakurikuler dokter kecil. Di sana saya diajarkan berbagai hal. Di sini berkembang perkembangan kognitif Piaget pada tahap operasi konkret, yang dimana anak mampu berpikir logis meningkat. Kemampuan rasional anak dengan aktivitas logis tertentu meningkat meskipun masih terbatas. Dan yang terakhir adalah perkembangan sosial. Saya pada masa kanak-kanak akhir, saya memiliki banyak peer group untuk bermain bersama. Walaupun pemalu, saya cenderung anak yang mudah berbaur dengan orang, membawa saya pada relasi kawan sebaya yang baik dan memiliki banyak sahabat saat masih sekolah dasar. Hubungan saya dengan saudara kandung saya juga cukup baik dan positif. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.